Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan memasuki materi tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, warga negara ya yang baik itu harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Apa yang dijaga persatuan bangsa ini? Ada hal-hal yang harus diantisipasi, harus ada yang diatasi, berbentuk ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi ini ATHG ini dapat datang dari mana saja. Apakah itu datang dari luar atau bahkan dari dalam negeri itu sendiri. Baik, kita masuk kepada yang pertama yang harus diantisipasi sebagai warga negara yang baik. Yang pertama, ancaman. Ya, itu artinya adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, ya, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jadi ini ancaman ini posisi teratas ya, posisi nomor satu, ancaman. Jadi ancaman ini datang dari luar maupun dari dalam. Kita lihat dari luar negeri ya. Apa saja ancaman dari luar negeri? Yang pertama adalah agresi. Apa ini agresi? Ya, agresi ini seperti serangan dari bangsa lain, serangan militer, ya, agresi. Nah, ini harus diatasi oleh warga negara. Nah, sesuai dengan materi yang sebelumnya, bahwa warga negara yang membela negaranya, ya, walaupun sudah ada petugas ya pertahanan dan keamanan, apabila negara dalam keadaan darurat atau dalam kondisi perang, maka warga negara yang baik akan melakukan pembelaan negara dari serangan-serangan agresi. Nah, itu kalau di negara lain ada namanya wajib militer ya. Nah, Indonesia belum ada wajib militer. Jadi dalam mempertahankan negara, seluruh warga itu wajib militer, seperti Amerika, Singapura, Israel, itu negara yang memberlakukan wajib militer. Nah, apa dampak ketika tidak mau mengikuti wajib militer? Maka bisa dipidana. Seperti kejadian di Amerika, kita tahu bahwa Muhammad Ali, petinju yang terkenal ya, melawan, tidak mau mengikuti bela negara, maka dia di penjara. Nah, di Indonesia wajib militer itu tidak ada, tapi tidak juga dipungkiri apabila Indonesia memberlakukan itu. Tapi hal itu sudah menjadi sudah juga dibicarakan, namun banyaknya penolakan yang terjadi. Kemudian apa ancaman dari luar negeri yang selanjutnya? Yaitu pelanggaran teritorial oleh negara lain. Ini pelanggaran teritorial ini maksudnya bagaimana? Ya, kita lihat adanya kapal-kapal asing yang masuk ke dalam negara. Baik itu pencurian ikan atau pengambilan daripada sumber-sumber kekayaan lainnya, apa bahan tambang atau minyak bumi yang ada di wilayah kita. Nah, pelanggaran teritorial ini bisa dalam hal pesawat yang melintas di wilayah, kapal laut atau kapal nelayan asing yang mencuri ikan, ini juga termasuk daripada ancaman. Ya, harus diantisipasi. Kemudian selanjutnya ada sabotase. Sabotase ini bagaimana ini? Sabotase ini ada
Kalau ancaman dari luar ini biasanya sabotase ini dalam hal apa ya? Militer ya. Nah, bentuknya seperti apa sabotase ini dari luar negeri ini? Bisa saja sabotase ini dalam hal misalkan apa namanya? Dalam hal pesawat yang apa namanya? Masuk teroris ke dalam pesawat kemudian dibajak. Ini merupakan salah satu sabotase ya. Nah, misal kejadian yang terjadi di apa? Di Afrika kemarin pada masa SBY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana pada saat itu warga negara kita yang ada di luar negeri di apa? Disekap ya. Nah, ini bentuk sabotase. Kemudian aksi teroris dari jaringan internasional ya, kita bisa lihat aksi teroris ini ya. Namun kalau kita berbicara tentang teroris, jangan pernah menganggap bahwa teroris itu, ajaran Islam itu tidak diperbolehkan. Jadi sesungguhnya Islam sendiri menolak kepada hal-hal tersebut. Jadi harus dibedakan apakah teroris itu beragama A, apakah beragama B, jangan disangkutkan kepada agamanya. Kemudian ancaman dari dalam negeri, ya. Ancaman apa saja ancaman dari dalam negeri? Yang pertama pemberontakan bersenjata. Ya kita lihat bangsa Indonesia semenjak merdeka ada saja ancaman yang terjadi, pemberontakan yang terjadi. Ya. Ada pemberontakan PKI, ada pemberontakan yang dilakukan oleh Aceh diinginkan. Kemudian konflik horizontal dan tindakan terorisme. Jadi ini konflik horizontal ini terjadi juga di dalam negeri. Jadi perang agama atau perang suku ya, dan tindakan terorisme, peledakan bom Bali. Jadi ini merupakan ancaman yang ada terjadi di dalam negeri. Sabotase ya, sabotase selain terjadi dari ancaman dari luar, ternyata sabotase juga ada di dalam negeri. Bukan hanya dari luar tapi juga terjadi dari dalam. Kemudian SARA, suku, agama, ras dan antar golongan. Jadi ini termasuk isu yang sangat sangat sensitif ya. Jadi isu SARA ini cukup apabila terjadi cukup banyak menimbulkan korban jiwa ya. Kita tahu di Poso ya yang terjadi antara agama Islam dengan agama Kristen ya. Jadi ini korbannya cukup banyak. Jadi jangan sampai ya terjadi ya. Kasus Sampit antara etnis Madura dan orang Dayak ya, menimbulkan banyak korban. Jadi jangan sampai ancaman yang seperti ini terjadi lagi di negara kita. Kemudian selanjutnya ada pergerakan separatis. Ya, pergerakan separatis. Apa arti separatis? Separatis memisahkan diri dari negara. Jadi ini ada terjadi di Aceh, Papua sekarang ya. Ini gerakan separatis ini apabila terjadi ya bisa menimbulkan efek domino ya. Bagaimana tidak? Apabila suatu daerah berhasil memisahkan diri, maka daerah yang lain juga akan mengikuti hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi adalah merupakan sebuah ancaman. Ini apa ini kerusakan lingkungan ini? Bisa terjadi seperti di Kalimantan, bekas tambang yang terjadi, penebangan pohon. Apa yang terjadi? Banjir. Beberapa waktu ini, belakangan ini terjadi banjir. Ini apa yang menyebabkan banjir ini? Banjir ini juga disebabkan oleh rusaknya lingkungan. Kemudian selanjutnya ancaman. Ancaman juga ada yang berbentuk militer, ada juga yang non-militer. Ya, militer ini bisa perang saudara, agresi wilayah, sabotase merusak fasilitas militer, pemberontakan militer, pelanggaran wilayah oleh negara lain, ini berbentuk militer. Ada juga non-militer, ideologi,
masuknya ideologi dari luar yang bertentangan dengan Pancasila, masuknya ideologi komunis, ya, ini juga ancaman. Tapi secara non militer. Politik, ekonomi, ya ekonomi ini juga senjata sekarang ini ancaman. Ya banyaknya hutang, bisa saja negara kita diambil alih nanti gara-gara apa? Terlalu bergantung dengan hutang sehingga ditekan oleh negara pemberi hutang. Kemudian sosial budaya. Kemudian selanjutnya adalah tantangan. Tantangan di sini adalah suatu hal yang bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan, melakukan hal-hal yang terbaik. Jadi tantangan yang ada harus disikapi dengan positif. Kemudian hambatan. Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara fisik, secara tidak konsepsional. Jadi hambatan ini datangnya dari diri ya, dari dalam diri, jadi melemahkan dari dalam. Kemudian yang terakhir adalah gangguan. Gangguan merupakan hal atau usaha yang muncul dari luar, memiliki sifat dan tujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak terarah. Jadi gangguan ini merupakan hal yang urutan terakhir ya. Urutan terakhir. Kemudian selanjutnya, peran serta warga negara menjaga persatuan kesatuan bangsa. Ya, apa peran warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan warga negara? Yang pertama, menghormati dan menghargai kemajemukan atau keragaman yang ada di negara kita. Ya, khususnya toleransi antar umat beragama. Tadi di atas juga disinggung bahwa isu SARA yang terjadi apabila terjadi itu bisa ya, merupakan kerusakan yang cukup luar biasa. Ya, kita lihat di Arab ya, hanya karena perbedaan pandangan masalah agama saja bisa terjadi hal yang luar biasa. Jadi hargai kemajemukan. Ya. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, dijaga. Kemudian 3, bekerja sama dan bergotong royong antar anggota warga masyarakat. Ya, sudah menjadi budaya kita ya, gotong royong ini dan bekerja sama. Kemudian berpartisipasi aktif dalam segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berpartisipasi aktif. Ya, jadi siswa yang baik, jadi guru-guru yang baik, dokter-dokter yang baik, hakim-hakim yang baik ya. Berpartisipasi aktif. Kemudian yang selanjutnya, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ya. Tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri, tetapi sebagai warga negara juga berpartisipasi aktif. Jadi keikutan serta masyarakat warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini perwujudan kewarganegaraan ini dari sekolah dasar juga sudah dipelajari ya. PKN ya. Kemudian 2, pelatihan dasar kemiliteran. Ya di kepanduan pramuka. Ini adalah dasar kemiliteran, kemiliteran. Yang ketiga adalah pengabdian sebagai TNI. Oke, ini sudah menjadi tugas ya. Apabila menjadi prajurit TNI. Kemudian pengabdian sesuai dengan profesi ya. Seperti saya katakan tadi, profesi apapun itu laksanakan atau lakukan dengan sebaik-baiknya untuk tujuan dalam pembelaan negara. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.